Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki dari Prodi Teknik Informatika kelas 1F. Di sini saya akan membuat video keterampilan berbicara. Sebelum masuk videonya, marilah lihat sinematiknya. Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my grinding jaw. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you and I swear I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video keterampilan berbicara, dan di sini saya akan menjelaskan membahas teknik informatika dan cyberspace. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Di jurusan teknik informatika, kamu akan mempelajari berbagai prinsip terkait ilmu komputer, mulai dari proses perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga evaluasi sistem operasi perangkat lunak. Banyak mengkaji pemrograman dan komputasi, dan dibekali pula dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, virtual, dan augmented reality, blockchain, big data, dan machine learning. Teknik informatika juga mengembangkan kreativitas dan membuat aplikasi game dan sistem informasi yang inovatif dan kreatif. Saya menjelaskan cyberspace. Saat ini, internet merupakan hal yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari setiap orang di dunia. Semua orang dapat terhubung satu sama lainnya tanpa ada batasan dengan adanya internet. Hal ini menyebabkan dunia nyata dan dunia maya nyaris tidak ada bedanya lagi. Semua yang dilakukan di dunia maya dapat dilakukan di dunia nyata. Belajar, bermain, berbisnis, bekerja, bersosialisasi, bahkan berkreasi dapat kita lakukan di dunia maya. Namun itu bukan berarti siapa saja bisa dibebaskan berselancar di dunia maya tanpa rambu-rambu. Sebab dunia maya sama halnya dengan dunia nyata, juga diawali dengan kejahatan, hal-hal negatif yang dapat merugikan baik materi maupun non materi. Dan di sini juga saya menjelaskan cyberspace. Apa itu cyberspace? Cyberspace dapat diartikan sebagai ruangan atau dunia virtual yang tercipta dengan adanya hubungan antara komputer di dunia melalui jaringan internet, atau dikenal dengan istilah dunia maya. Dalam berinteraksi di dunia maya ada beberapa etika, yaitu cyber etis. Perhatikan untuk meminimalisir tindakan kejahatan atau cybercrime. Oke. Dan di sini juga ada cyber etis. Cyber etis adalah etika, salah satu cabang dalam filosofi yang mempelajari tentang konsep apa itu disebut benar dan baik, dan apa disebut salah dan jahat. Etika digunakan dalam menentukan suatu hukum apalah layak diaplikasikan, dan apakah suatu perbuatan dihitung layak atau tidak layak. Salah satu cabang etika yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah cyber etis. Cyber etis mempelajari tentang dampak dan teknologi terhadap sistem sosial, moral, dan legal. Cyber etis juga mengevaluasi kebijakan dan hukum yang diimplementasikan oleh perusahaan atau organisasi. Cyber etis
mempunyai aturan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadinya permasalahan yang muncul akibat tindakan yang tidak diinginkan. Ada 3 yang harus dipikirkan oleh cyberetis dalam memikirkan masalah menggunakan suatu teknologi, yaitu privasi, property, ACF, yaitu aksesibilitas, sensoring, filtering. Dan di sini ada juga privasi. Privasi membicarakan tentang hak-hak privasi yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan internet. Properti. Properti membicarakan tentang hak-hak pengguna dalam berkarya dan hak intelektual. ACF, aksesibilitas, sensoring, and filtering. Di sini membicarakan tentang hak akses, hak untuk memfilter, dan hak untuk mensensor suatu konten. Dan di sini juga saya akan menjelaskan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang merugikan ekonomi. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Contoh-contoh cybercrime: pengkloningan atau catfishing akun media sosial seseorang. Contoh cloning. Cloning itu contohnya membuat tiruan akun sosial media seseorang, seperti dia membuat akun fake. Dan catfishing. Catfishing itu contohnya menggunakan foto orang lain dengan identitas yang berbeda. Contohnya dia memakai foto orang lain, tetapi dia memakai identitas orang lain untuk menyalahgunakannya. Sini juga ada fenomena ransomware WannaCry, yaitu virus yang mampu mengunci data komputer seseorang. Di sini juga ada cyberbullying, pencurian data nasabah bank. Di sini juga ada potensi bahayanya internet. Apa saja sih ancaman potensi di internet? Yaitu di sini juga ada menjelaskan spam. Spam adalah email sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita. Tanpa dikehendaki, isi dari spam tersebut bermacam-macam, dari sekedar menawarkan produk jasa hingga penipuan berkedok bisnis, bekerja sama, multi level marketing, dan iklan-iklan yang tidak dikehendaki. Spam termasuk ke dalam daftar masalah keamanan yang serius karena dapat digunakan untuk mengirimkan trojan, virus, worm, spyware, dan serangan phishing. Dan di sini juga ada malware. Malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Malware menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi populer seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat koneksi peer-to-peer. Malware juga akan berusaha mengeksploitasi kelemahan pada sistem. Dan di sini juga menjelaskan spyware. Spyware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer. Sesuai namanya, spyware. Program ini akan memata-matai segala aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, dan informasi rekening bank. Data tersebut kemudian akan dikirim kepada si pembuat program. Spyware biasanya akan terinstall secara otomatis ketika kita mengunduh software tertentu atau mengklik iklan tertentu dari sebuah situs, atau mengklik link tertentu dari sebuah pesan email, atau yang muncul secara tiba-tiba di pesan instan. Kita mungkin tidak sadar menerima sebuah spyware
ketika menyetujui end user license agreement saat menginstal program software. Dan di sini juga menjelaskan phishing. Phishing dalam dunia internet, phishing juga dikenal sebagai aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting penggunaan internet seperti username, password, dan detail informasi kartu kredit. Teknik serangan yang dilakukan umumnya dengan rekayasa sosial, misalnya dengan memanfaatkan isu-isu terkini seperti bencana alam dan gempa bumi, ajang kompetisi olahraga seperti Olimpiade atau Piala Dunia dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mengelabui kita agar mau menyerahkan informasi pribadi. Phishing biasanya menyebarkan lewat email yang mengatasnamakan sebuah perusahaan ternama, di mana kita akan mendapatkan link yang jika diklik maka link tersebut akan mengarahkan kita ke sebuah situs palsu yang mirip dengan situs resmi perusahaan. Lalu kita akan diminta menginputkan username dan password data penting lainnya. Jadi kita di sini juga belajar berhati-hati terhadap internet.